Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus jika pada saat ini kita boleh kembali datang untuk bersama-sama bersekutu meski melalui online. Untuk itu, sebelum kita memulai persekutuan kita, saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah memanggil kami kembali untuk kami sama-sama datang bersekutu di dalam rumah-Mu Tuhan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, maupun di jalan, maupun dimanapun kami berada, Engkau sudah memanggil kami, Engkau melayakkan kami untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau dan juga saudara-saudara seiman kami melalui online ini Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh dengan fokus, baik pikiran maupun hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan, sehingga kiranya persekutuan ini kami boleh benar-benar merasakan quality time bersama dengan Engkau. Kami boleh sama-sama memuji, memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, hidup ini tidak selalu baik keadaannya dan juga tidak selalu buruk. Tetapi bagaimanapun keadaan kehidupan kita sampai saat ini, Tuhan Yesus tetaplah setia kepada kita. Ia tidak pernah meninggalkan atau menduakan kita anak-anaknya, bukan. Namun terkadang justru kita manusia yang tidak setia kepadanya. Kita terkadang menduakan Tuhan dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, biarlah kita ingat untuk terus setia kepadanya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Sampai Memutih Rambutku. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Saudara-saudari, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan,
saya ingin mengajak kita untuk kembali tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, benar sampai memutih rambutku, sampai akhir hidupku, kami ingin secara pribadi melayani Engkau Tuhan. Kami ingin setia kepada Engkau. Tolong pimpin kami Tuhan di dalam pembacaan firman ini, sehingga kami boleh mengerti akan firman ini Tuhan. Mampukan kami untuk kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, tolong sembunyikan juga hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga kiranya hanya Engkau saja yang ditinggikan dan juga dimuliakan di dunia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 21. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Masihkah kita setia kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan sederhana yang perlu kita sama-sama tanyakan dalam diri kita masing-masing, bukan? Tetapi pertanyaan ini mungkin jarang kita tanyakan kepada diri kita sebagai bentuk dari refleksi diri. Saudara-saudara, orang-orang Israel adalah umat pilihan Allah, dan waktu itu mereka telah mengikuti Musa dan keluar dari Mesir. Tetapi seperti yang kita ketahui, bahwa mereka adalah umat yang tegar tengkuk, dan tidak jarang juga mereka itu selain menyembah Tuhan, tapi juga menyembah berhala. Penyembahan seperti itulah yang Allah paling tidak suka, baik dulu yang dilakukan oleh umat Israel maupun kita pada zaman sekarang. Jika bisa dikatakan, kita sekarang mungkin akan berkata, "Loh, aku berdoa dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja kok. Aku tidak menyembah berhala kok." Tapi sebenarnya di balik itu kita lebih suka main game dari HP dibandingkan beribadah atau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau di gereja juga bukannya dengerin firman, tapi buka chat atau juga video. Kemudian ketika kumpul dengan keluarga atau teman, bukannya ngobrol, tapi malah asik main HP sendiri-sendiri dan hanya kumpul secara fisik saja. Atau mungkin hobi kita yang menjadi nomor satu dibandingkan Tuhan. Hal-hal ini ternyata merupakan berhala pada zaman sekarang ini. Dan modal berhalanya itu juga sudah bukan lagi seperti zaman dahulu yang berupa patung. Tidak hanya khusus untuk umat Israel saja yang ternyata melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi jemaat di Korintus juga melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah. Pada saat itu mereka merupakan jemaat yang terkenal dengan seksnya dan kekayaannya. Karena Korintus merupakan tempat yang strategis untuk perdagangan. Banyak wanita-wanita yang menjadi tidak benar hidupnya. Dan mereka pada saat itu sering diundang masuk kuil-kuil berhala dan makan serta minum dari persembahan berhala tersebut. Jemaat Korintus juga merasa bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu berat. Padahal sebenarnya semuanya
itu tidaklah lebih berat daripada kekuatan mereka. Maka dari itulah mereka merasa Allah itu tidak bisa membantu mereka menyelesaikan masalah mereka, sampai kemudian mereka menyembah berhala. Tidak hanya menyembah berhala saja yang dilakukan oleh jemaat Korintus kala itu, tapi mereka juga dikatakan bahwa memberikan persembahan kepada berhala. Mereka yang menyembah berhala menyatakan bahwa Tuhan bukanlah satu-satunya Allah yang benar, dan bahwa yang disebut Allah-Allah lainnya layak mendapatkan bagian dalam kemuliaan dan hormatnya. Mereka bersaksi bahwa Tuhan itu berkekurangan, bahwa Dia maha bijaksana, tidak maha kuasa, dan tidak maha berkecukupan. Saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus merupakan masalah dosa yang serius dan ketidakdewasaan mereka secara rohani. Karena penyembahan berhala adalah menyembah selain Tuhan yang benar dan dengan cara yang benar. Maka ini adalah dosa yang paling serius dan mencemari kehidupan manusia. Oleh karenanya, Paulus berbicara dengan tegas kepada jemaat Korintus mengenai penyembahan berhala tersebut. Yang melakukan ini karena jemaat Korintus juga menjadi bagian yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan ia begitu mengasihi jemaat Korintus. Karenanya Paulus mengatakan, jika mereka mendengarkan dengan cermat melalui roh, mereka akan mampu menilai dengan benar apa yang dikatakannya. Nasihatnya sederhana, alkitabiah, dan juga logis. Sebelum ia menjelaskan secara spesifik kejahatan penyembahan berhala itu, ia meminta mereka untuk menjauhi penyembahan berhala. Bahkan sebelum mereka memahami sepenuhnya bahayanya, mereka harus menjauhi darinya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sejak kejatuhan, manusia ingin menjadikan Tuhan sesuai dengan gambaran dan kesukaan mereka. Sebab meskipun mereka mengenal Allah, mereka tidak menghormati Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Tetapi spekulasi mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Karena mengaku bijaksana, mereka menjadi bodoh dan menukar kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar manusia yang fana, burung, binatang berkaki 4, dan binatang melata. Roma 1 ayat 21-23. Saudara-saudari, sebagaimana yang diamati oleh A.W. Tozer, Allah yang dilahirkan dalam bayang-bayang hati yang terjatuh tentu saja tidak akan menjadi kemiripan dengan Allah yang sejati. Di dalam Roma 1 ayat 21-28 jelas sekali dikatakan bagaimana manusia itu menyembah berhala dan bagaimana hukuman yang akan diterima oleh manusia yang menyembah berhala tersebut. Sesungguhnya hal-hal yang dikorbankan kepada berhala sebenarnya dikorbankan kepada setan, yaitu yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 20 yang kita baca tadi. Oleh karena itu, jika manusia menyembah makhluk palsu, mereka sebenarnya menyembah setan yang menyamar sebagai dewa palsu tersebut. Menyembah Tuhan dalam wujud yang salah adalah ibadah yang tidak dapat diterima. Penyembahan berhala mendatangkan rasa bersalah pada setiap orang yang terlibat di dalamnya, serta mendatangkan pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang tidak beriman dan ganjarannya terhadap orang-orang yang beriman. Mungkin dengan kita atau orang-orang yang di luar sana, kita mengalami masalah dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Tapi masalah itu tidak kunjung selesai. Kemudian ada di antara kita yang pergi ke orang pintar untuk bertanya kepada mereka, kenapa kok kita itu bisa mengalami hal tersebut dan bagaimana mengatasinya? Setelah itu orang pintar itu bilang sama kita, harus ngasih sesembahan dan berdoa kepada arwah untuk minta ampun. Kemudian kita melakukannya dan menjadi percaya akan hal tersebut. Selain itu juga ada orang-orang yang mencari pesugihan di Gunung Kawi. Dan ketika mereka berdoa, biasanya ada syarat yang perlu mereka lakukan.
Syarat ini berupa tumbal atau korban kepada roh-roh jahat. Dan itu juga bisa saja berupa keluarga kita atau orang-orang yang dikasihi oleh kita. Kemudian karena kita tetap ingin kaya, maka tidak peduli akan siapa yang menjadi korban tersebut. Dan jika dilihat-lihat ternyata orang ini pun juga beribadah kepada Tuhan. Tapi karena dia tidak mau berlama-lama untuk menjadi kaya, makanya dia mencari jalan pintas tersebut. Penyembahan berhala juga bukan hanya berbicara tentang roh-roh jahat, karena penyembahan berhala sendiri berarti ia memiliki Tuhan palsu, apapun itu. Seperti misalnya dalam bentuk objek, gagasan, filsafat, kebiasaan, pekerjaan, olahraga, atau apapun yang menjadi perhatian utama dan kesetiaan seseorang, atau yang pada tingkat apapun mengurangi kepercayaan dan kesetiaan seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati dalam hal ini, karena Paulus selain memperingatkan jemaat di Korintus, tapi juga memperingatkan kepada kita untuk tidak menyembah berhala. Allah kita adalah Allah yang pecemburu. Di dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-11, Tuhan berfirman, "Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada orang lain." Di dalam Keluaran 34 ayat 14 mengatakan, "Jangan menyembah Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburu adalah Allah yang cemburu." Paulus tidak hanya sekedar memperingatkan begitu saja, tapi dia juga mengatakan cawan pengucapan syukur dan roti itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, yang terdapat di dalam ayat yang ke-16 dan juga 17. Hal ini dikatakannya karena Yesus telah mati terlebih dahulu sebagai kurban penebus dosa kita. Cawan pemberkatan bisa jadi adalah cawan anggur terakhir yang diminum pada akhir makan, sebagai kesaksian terakhir atas rasa syukur atas semua yang telah disediakan Tuhan. Hal ini diperintahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini bisa kita baca di dalam Lukas 22 ayat 19 dan juga 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Untuk mengingatkan kita akan pengorbanannya bagi kita dan kesatuan kita dengan Dia dan dengan rekan seiman. Saudara-saudari, ketika orang-orang percaya berpartisipasi, mereka ikut ambil bagian dalam darah Kristus dan ikut ambil bagian dalam tubuh Kristus. Berbagi atau koinonia di dalam bahasa Yunaninya berarti memiliki kesamaan, berpartisipasi, dan juga bermitra. Kata Yunani yang sama digunakan untuk dipanggil ke dalam persekutuan dengan putranya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Persekutuan roh, yaitu di dalam Filipi 2 ayat 1. Dari persekutuan dalam penderitaan, Filipi 3 ayat 10. Dan ikut serta dalam dukungan orang kudus, 2 Korintus 8 ayat yang keempat. Ketika kita mengambil bagian dalam komuni dengan benar, kita secara rohani berpartisipasi dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan orang-orang percaya lainnya. Ini lebih dari sekedar simbol. Ini adalah perayaan mendalam atas pengalaman spiritual bersama. Kematiannya yang dilambangkan dengan darahnya yang tercurah, itulah yang membayar hukuman atas dosa kita dan menebus kita. Roti yang kita pecah-pecahkan adalah bagian dalam tubuh Kristus. Roti melambangkan tubuh Kristus sama seperti cawan melambangkan darahnya. Semua orang percaya berdiri di atas landasan yang sama di kaki salib, sebagai orang berdosa yang telah diampuni dan memiliki prinsip hidup kekal di dalam diri mereka. Sekali lagi, Paulus mengatakan Israel untuk menggambarkan maksudnya. Bukankah orang-orang yang memakan kurban itu ikut ambil bagian dalam mezbah? Jadi, masih patutkah kita menyembah berhala juga? Kemudian pada ayat yang ke-19 sampai 21, kembali kita diingatkan bahwa pada saat itu jemaat-jemaat di Korintus mungkin pernah diundang menghadiri perayaan di kuil-kuil berhala
dan mereka ikut makan dan minum apa yang dipersembahkan kepada dewa-dewi di kuil itu. Padahal persembahan itu bukanlah untuk Allah, tetapi untuk roh-roh jahat, yang dimana hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mau dibandingkan dan diduakan. Allah kita juga adalah Allah yang pencemburu. Ketika kita memiliki hati kepada yang lain, maka Allah juga tidak suka. Sama seperti ketika kita baru dekat sama seseorang, ataupun sudah punya pacar, kemudian kita dekat-dekat sama lawan jenis yang lain, maka kita pun juga pasti akan merasa cemburu kepadanya. Atau misalnya ketika kita mempunyai sahabat, dan sahabat kita menduakan kita, ketika dia baru cerita-cerita sama temannya, maka biasanya kita akan merasa cemburu, dan bahkan ada yang bisa sampai marah. Maka halnya dengan Allah yang kita percaya dan sembah itu. Jika kita sudah mengaku percaya kepadanya dan mau menyembah dia, tetapi ternyata ketika masa-masa tertentu kita menduakan dia, maka dia juga menjadi cemburu. Oleh karena itu, ketika kita sudah percaya kepada Allah Tritunggal yang kita sembah itu, maka ketika kita mau menyembah Tuhan, maka sembahlah hanya satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan sampai ketika kita menghadapi masalah kemudian kita berdoa dengan Allah yang lain, dengan dua Allah, dengan tiga Allah, atau bahkan lebih. Fokuslah untuk membawa serta Tuhan Yesus Kristus kepada setiap penyembahan yang kita lakukan, apapun keadaan kita. Dan jika kita belum mendapatkan jawaban dari doa-doa kita, tetaplah setia untuk membawa serta Tuhan Yesus dalam penyembahan itu, karena memang hanya Dialah yang layak mendapatkan penyembahan dari kita. Oleh karena itu, saat ini apakah kita sudah setia kepada Tuhan Yesus, atau kita sama seperti jemaat Korintus yang memiliki berhala di dalam kehidupan kita, sehingga kita menduakan Allah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sungguh mengingatkan kami untuk kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami orang-orang percaya terkadang justru menduakan Engkau, melukai hati-Mu Tuhan, dengan segala kegiatan, dengan segala apa yang kami miliki, dengan segala apa yang kami yakini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan saat ini Tuhan, kami sama-sama berdoa untuk jemaat-Mu di dunia ini Tuhan, untuk setiap orang-orang percaya. Ajar kami untuk setia kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk terus mencari akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Meski Tuhan belum menjawab saat ini, tapi ajar kami untuk setia dan kami melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Berdoa juga Tuhan untuk perang di Palestina, Tuhan juga yang akan tolong, sehingga kiranya perang ini pun boleh segera berakhir, kedamaian boleh terjadi Tuhan, di Israel, Palestina, maupun di dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama kami merasakan kedamaian itu. Tapi biarlah semuanya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan terkhusus untuk persiapan Natal, di mana kami akan menyambut kelahiran putra-Mu di dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh memaknai Natal itu dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar perayaan, tidak hanya sekedar kami kumpul-kumpul, tapi kami boleh sama-sama mengertinya Tuhan. Tidak hanya di Magelang, tetapi kami berdoa di seluruh dunia ini Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera daripada-Mu saja, sukacita daripada-Mu saja Tuhan. Dan kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap apa yang sedang kami alami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu, sehingga kiranya Tuhan yang tolong setiap anak-anak-Mu di dunia ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan akan firman ini melalui online, yang saat ini
sedang bersekutu bersama melalui online Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan